Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzululan Romadoni dengan NIM 182420502. Nama saya Anisatul Fadilah. Ini mahasiswa dari program studi akuntansi syariah 4A Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Nurhayati MKom dengan judul Pengelolaan Teknologi Informasi Skala Perusahaan Global. Jadi pada materi ini ada 4 submateri yang akan kami bahas, di mana yang pertama adalah kegagalan manajemen IT dapat dikurangi dengan keterlibatan para manajer bisnis dalam planning dan memanajemen. Kemudian yang kedua, efek dari strategi bisnis. Yang ketiga, IT global yang mempengaruhi strategi bisnis. Dan yang keempat, IT global yang memiliki kecenderungan ke arah strategi bisnis tradisional. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai kegagalan manajemen IT dapat dikurangi dengan keterlibatan para manajer bisnis dalam planning dan manajemen. Jadi, IT atau Information Technology atau teknologi informasi memiliki peran penting dalam perkembangan zaman. Oleh karena itu, teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang ini banyak proyek perusahaan di bidang IT. Proyek IT atau teknologi informasi ini adalah proyek yang berhubungan dengan perangkat lunak atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer. Tentunya dengan adanya proyek sistem informasi ini, sangat diperlukan adanya manajemen yang kuat yang melatar belakangi proyek sistem informasi ini secara mendetail. Hubungan relasi antara setiap bagian dalam proyek sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam suatu proyek. Kegagalan dalam sistem informasi sendiri memiliki banyak faktor. Faktor umumnya seperti scope atau pandangan, kemudian time atau waktu, kemudian cost atau biaya, dan quality atau kualitas. Berjalannya sebuah proyek di bidang IT tidak selamanya berjalan mulus. Sebuah proyek akan berjalan lancar dan mulus karena adanya manajemen proyek yang baik. Adapun faktor pemicu lainnya dalam kegagalan proyek di bidang IT. Di antaranya yang pertama adalah buruknya komunikasi. Kesalahpahaman yang terjadi antara tim proyek dengan project manager dapat memicu konflik yang berpotensi memperburuk kinerja. Kesalahpahaman ini bisa berujung menjadi pertikaian. Kemudian yang kedua adalah kurang baiknya perencanaan proyek. Banyak proyek teknologi informasi tidak direncanakan dengan baik, bahkan tidak direncanakan sama sekali. Nah, jadi ini pemicu paling atas dalam sebuah kegagalan proyek di bidang IT. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemantauan dari stakeholder. Proyek teknologi informasi tidak direncanakan dengan baik, maka kepedulian dari stakeholder yang terlibat dalam proyek menjadi jauh dari cukup. Akibatnya, pengendalian dan pemantauan proyek sangat terbatas. Kemudian yang keempat adalah waktu. Keterlambatan pelaksanaan suatu proyek dapat berakibat fatal bagi proyek tersebut. Waktu yang terlambat tentunya akan mempengaruhi faktor biaya, sehingga membutuhkan biaya ekstra di luar biaya proyek yang telah direncanakan. 5 adalah kualitas proyek. Hal terpenting dalam pelaksanaan proyek adalah kualitas proyek. Untuk proyek pengembangan sistem informasi, kualitas proyek ditentukan oleh user melalui mekanisme User Acceptance Test, di mana user ini akan melakukan pengujian apakah nantinya sistem yang dibangun ini telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keenam adalah corresponding failure, yaitu kegagalan sistem karena tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegagalan ini merupakan kegagalan teknis karena fungsionalitas sistem tidak sesuai dengan kebutuhan. 7 adalah skill yang kurang memadai. Contohnya, dalam membuat sistem informasi sekolah yang berbasis web, jika kemampuan developer tidak memadai, maka bisa saja proses pembangunan sistem ini akan terhambat dan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilik sistem. Kemudian yang ke-8 adalah kurangnya komitmen.
Komitmen yang kurang di dalam mengerjakan proyek dapat menyebabkan pembangunan proyek menjadi terhambat, bahkan mengalami kegagalan. Komitmen ini bukan hanya dimiliki oleh developer saja, tetapi harus dimiliki oleh setiap pihak yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk submateri kedua, yaitu mengenai efek dari strategi bisnis. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya apa itu strategi bisnis. Jadi strategi bisnis itu merupakan kombinasi dari semua keputusan dan tindakan yang sudah diambil alih oleh para pebisnis untuk mencapai tujuannya. Jadi manfaat dari strategi bisnis ini di mana yang pertama adalah sebagai pedoman dalam membangun bisnis. Strategi bisnis yang telah dibuat tentunya dapat membantu para pelaku bisnis untuk bisa mengetahui arah perkembangan usahanya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui tingkat keberhasilan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari langkah bisnis, para pelaku bisnis bisa mengetahui dari strategi yang telah dibuatnya dalam beberapa waktu lalu. Yang ketiga adalah memenangkan persaingan. Salah satu manfaat dan tujuan dari strategi bisnis ini adalah dapat memenangkan berbagai persaingan dalam dua bisnis. Para pelaku bisnis akan menjadi lebih mampu dalam menjual produk dan layanan. Dan yang keempat adalah mendapatkan banyak pelanggan. Strategi bisnis dilakukan sejak awal dan memang benar-benar harus matang, biar nantinya akan berpeluang untuk meraih keuntungan yang lumayan banyak. Oleh karena itu, pembuatan strategi memang tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Yang kelima adalah mengkoordinasikan pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Segala sesuatu jika tidak memiliki tujuan pasti akan meragukan dan bisa hancur secara perlahan. Bila berkeinginan untuk membuat usaha, maka buatlah strategi sesederhana mungkin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang IT global yang mempengaruhi strategi bisnis dan IT global yang memiliki kecenderungan ke arah strategi bisnis transnasional. Baik, selanjutnya yaitu tentang IT global yang mempengaruhi strategi bisnis. Era globalisasi merupakan era pertukaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat. Didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, komunikasi lintas negara menjadi suatu hal yang biasa. Kerjasama internasional semakin mudah dilakukan. Kemudian, tentang strategi bisnis dan TI global. Bisnis atau perusahaan global adalah suatu bisnis yang dikendalikan melalui strategi global sehingga semua aktivitasnya direncanakan dan diimplementasikan dalam konteks sistem mendunia. TI global adalah pemanfaatan berbagai bentuk TI untuk mendukung operasi dan manajemen dari bisnis global. Contoh bisnis global adalah IBM, Microsoft, dan lain-lain. Kemudian, strategi bisnis global. Strategi ini terbagi menjadi 4, yaitu strategi multinasional, strategi internasional, strategi global, dan strategi transnasional. Kemudian, bisnis global dan aplikasi TI, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pelangganan global. Kemudian, produk global. Yang ketiga, operasi global. Yang keempat, sumber daya global. Dan yang kelima, kolaborasi global. Kemudian, materi yang kedua yaitu tentang IT global yang memiliki kecenderungan ke arah strategi bisnis transnasional. Strategi transnasional yaitu pengintegrasian kegiatan bisnis global melalui kerjasama dan interdependensi antara pusat, operasi, dan subsidiari internasional, serta pemanfaatan TI global. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.